Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejumlah macam industri. Industri dilihat dari aspek kepemilikan dan kekuatan tenaga kerja. Kalau dilihat dari aspek kepemilikan, setidaknya ada 3 macam industri, yaitu industri sektor swasta, industri sektor publik, industri sektor gabungan. Nah, salah satu industri sektor swasta misalnya adalah industri media. Industri media contohnya TV-TV swasta begitu ya, TV swasta kayak Trans, bahkan Trans itu ada Trans Corporation ya, industri media ya. Industri media ada Trans Corporation, kalau ada namanya Media Indonesia itu ada juga, ini beda sama Trans Corporation ya. Media Indonesia itu yang punya Metro TV, terus punya Medcom ya, punya banyak, ada koran juga Media Indonesia dan seterusnya dan sebagainya. Industri media karena yang memilikinya adalah perusahaan atau perorangan yang sifatnya bukan milik publik. Lantas ada kepemilikannya sektor publik. Ini berarti dimiliki negara. Contoh yang paling gampang adalah PT KA, PT Kereta Api, itu dimiliki oleh negara secara utuh untuk kemaslahatan umat. Maka itu PT KA ini banyak sekali tiket-tiket rute-rute tertentu, kereta-kereta tertentu yang disubsidi luar biasa. Sebagai contoh, PT KA itu ya dari Surabaya ke Blitar, Kak Tulungagung misalnya, ini Tulungagung itu 15.000 itu luar biasa subsidinya. Ada dari Surabaya, ini pakai Ndoho ya, Ndoho, Surabaya Blitar lewat Malang juga demikian. Intinya harganya relatif terjangkau. Surabaya Blitar, kita rute Surabaya Tulungagung 15.000. Ada juga pakai Probowangi contohnya, Surabaya ke Lumajang itu 29.000. Ini relatif murah. Memang kereta api tertentu, ada kereta api yang lebih mahal, misalnya Wijaya Kusuma, Ronggo Jati, Mutiara dan sebagainya. Tetapi selalu ada slot yang sedemikian murah untuk masyarakat. Begitu. Dulu sekalian ada pula yang dinamakan industri sektor gabungan. Apakah itu industri sektor gabungan? Ketika kepemilikannya itu adalah antara sektor publik dan sektor swasta. Sebagai contoh itu begini, ketika industri bangunan begitu ya, biasanya itu PT Wika. PT Wika ini kerap kali melakukan konsorsium atau membuat konsorsium dengan perusahaan-perusahaan pembangunan lainnya, atau PTPP, perusahaan pembangunan misalnya. Ini adalah perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN, yang berkongsi dengan perusahaan swasta untuk membuat konsorsium. Konsorsium itu adalah kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang kemudian bergerak untuk menjalankan sebuah proyek, ya, proyek bangunan. Ini misalnya proyek bangunan. PT Wika, PP itu adalah BUMN, tetapi dia kalau menggarap proyek yang sedemikian besar, maka dia membuat konsorsium dan dia menjalankan industri itu. Artinya ada kepemilikannya gabungan. Lantas yang ingin saya jelaskan adalah industri dilihat dari perspektif kekuatan tenaga kerja. Ada industri skala besar, skala menengah, dan industri kecil. Paling gampang kita lihat yang skala besar. Skala besar itu ketika industrinya sedemikian besar, lalu gampangnya kalau kita lihat ya, buruhnya banyak, pekerjanya banyak, lantas pabriknya itu banyak cerobongnya gitu ya. Ini paling gampang. Contohnya Miwon ya, kalau ada di Driorejo, ada di Mojokerto. Miwon, Ajinomoto itu industri sudah besar sekali, bahkan dia sudah multinasional. Dia sudah perusahaan yang dari luar negeri terus ke Indonesia. Itu tadi skala besar, contohnya Miwon, Ajinomoto. Ada juga
sebelum kita masuk yang skala menengah, kita masuk industri kecil. Industri kecil ini golongannya adalah industri misalnya UMKM. Biasanya itu rumah tanggaan, kelasnya rumah tangga. Tapi belum tentu yang kelas rumah tangga ini tidak menghasilkan. Banyak kawan-kawan kita dari UMKM yang justru juga sampai melintas dunia. Artinya apa? Artinya industri kecil ini juga bisa juga dipasarkan dalam lingkup yang luas. Meskipun ya di aspek omset, di aspek tenaga kerja tidak sebesar industri skala besar. Lantas apa yang dimaksud dengan skala menengah? Adalah industri yang ada di antara skala besar dan di antara industri kecil. Itulah dia industri menengah. Kadang-kadang ya kalau kita lihat ada industri-industri restoran yang buka sini cabang di sini, buka cabang di situ, buka cabang di kota lain, tetapi restoran nggak besar-besar banget, tapi cukup terkenal. Ada di Surabaya, ada di Lumajang, ada di Gresik. Setiap cabang misalnya pekerjaannya 20, setiap cabang pekerjaan 20, ada 30, 40, itu relatif menengah. Karena kalau disebut skala besar juga agak pas, disebut industri kecil juga kok itu tidak kecil-kecil banget, kira-kira seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang beberapa macam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.